wabarakatuh. No semangat jawab ulung salamna. Abi doakan panjenengan sadayana engke uih ka bumi kenging artos salat juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaka prana angkat ke hutan, kaci kupa meser ikan teri, mumpuni nabi nangawitan, ya Allah naik nakanari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada khilal kiram, panjenenganipun Romo Ki Haji Mumuh selaku Ketua MUI Pasir Jaya yang kami hormati dan yang kami taati fatwa juga dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada khilal kiram, panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Saifi selaku DKM Masjid Jami Al-Islah yang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula muliaken. Wabila khos kepada khilal kiram Romo Ki Haji Hamdani ugi dumateng Haji Sutarta ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula takdimi. Wabila khos kepada khilal kiram Romo Ki Haji Agus Tomi, wabil akhos kepada Romo Ki Haji Jalaluddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada sadayana para jengan, para kiai yang tidak bisa kami sebut asmo karinya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cikupa, wabil akhos kepada Bapak Muhammad Mumuh Mukhlis, alhamdulillah hadir secara langsung selaku camat Kecamatan Cikupa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat lantas ngebawa manfaat, Allahumma amin. Wabillahi khusus kepada aparatur pemerintah desa Pasir Jaya, wabillahi khusus kepada panjenenganipun Bapak Muhyiddin beserta Ibu selaku kepala desa Pasir Jaya beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Kepala Kedil, Bapak Ketua TPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Pasir Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Mukmin Ainul Mubarak Al-Hafidh dari Tasikmalaya yang kami hormati dan yang kami takwimi. Wabillahi khos kepada akhinal kiram Al Ustadz Zaki Mubarak, mantan saya, mantan tukang penting sandal saya. Beliau itu sesuai dengan namanya, Zaki niku artinya cerdas, Bu. Salah satu ciri-ciri orang cerdas itu jahil. Jadi dulu pas di Indosiar, saben latihan kami seben ngaji, pasti sandal saya itu diumpetin. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, Ustadz Zaki ngumpetin sandal saya. Ternyata alhamdulillah Ustadz Zaki suaranya merdu, istrinya cuma satu. Walaupun seganteng apapun Ustadz Zaki, mohon maaf saya gak mau jadi yang kedua.
kepada senior saya, beliau juga termasuk guru saya di aksi Indosiar, hajaripun akhirul kiram Al Ustadz Zaki Mubarok yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan beliau pun diberkahi sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah kepada kita semua para jamaah. Amin Allahumma. Wabil khusus kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar masyarakat perumahan Bukit Tiara, keluarga besar Jamaah Masjid Jami Al Islah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang telah menyediakan segala sesuatunya. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyaranya. Mudah-mudahan semua panitia dan keluarga besar Jamaah Masjid Jami Al Islah diberikan tetap imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil khusus kepada keluarga besar para alumni, para donatur, para dermawan, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, sumrambah kepada kita semua para jamaah. Amin Allahumma. Lalu kepada seluruh santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan perawan dan sepetor untuk suami, sing jokot jokot dan sepetor rabi, sing dudaran dan enggal uli ganti, sing tua tua moga moga pada cepat cepat dapat rezeki, enggal angkat haji. Amin Allahumma. Sing pada berdiri cuma ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, yang pada lenggah gelasah, sing pada ahli ibadah, yang lagi sakit muga-muga hilang sakitnya, yang lagi mumet muga-muga hilang mumetnya, yang lagi wudunan muga-muga hilang wudune, yang lagi lara mata muga-muga hilang lara matane, diangkat segala sakitnya, dikasih sehat walafiat. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah dawakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih hujan ngersula, dikasih panas juga ngersula. Giliran dikasih hujan sama panas, katanya hujan keteng ngilo. Bahasa Sundanya katanya hujan poyan. Udan panas bentar Jawa kabeh nikmati Gusti Allah. Hari ini kita uyel-uyelan, desek-desekan, sampai kipas-kipasan blobor celake. Mudah-mudahan ikut blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Indahnya Masjid Al Islah alhamdulillah persis di depan sungai. Jadi malam hari ini ngajinya persis kayak lagi piknik tamasya. Saking semangatnya yang hadir, masya Allah, sami berdiri gak keduman bagian panggonan. Ini malah duduknya duduk praktis, bokong yang lemprak psikiatris. Ikhlas ya Bu ya? Ikhlas ya Bu ya? Cek suara dulu sebelah kiri. Assalamualaikum. Masya Allah, sampai di teras masjid lanang kabeh. Di seberang pulau sana assalamualaikum. Alhamdulillah. Pojok kanan sana halo, assalamualaikum. Sebelah kanan sini halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak? Kebagian snack. Seberang pulau sana kebagian snack. Alhamdulillah. Oh enggak kebagian. Mulane mangkate sing kasih. Gasik tetep gak kebagian snack. Allah karim, walaupun gak kebagian snack, tenang. Di dalam Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan kanggo nyuguh tamu. Kanggo nyuguh, kanggo nyuguh aja gue ngemil dewek.
bahasa Cinana jangan buat ngemil sorangan. Mejanya biasa diisi toples, ada yang mertamu walaupun gak ada yang mertamu, tapi kebiasaan tiap hari meja ada toplesnya. Maka sabun isuk malaikat rahmat rawuh ke rumah panjenengan maringi kaberkahan kangge wong-wong sing pada seneng yogo tamu. Allahumma. Maka walaupun ini Rabiul Tsani, tetap meja rumahnya pada diisi tapi aja toples kosong. Gimana, kenapa, ada apa? Gimana? Oh ya ampun, ibu ngece bahasa saya. Itu bocah ngomong medok nemen. Indonesia ada 720 bahasa. Jadi kalau di Jawa Tengah Cilacap ngomongnya ngapak. Ngapaknya hampir sama kayak orang Serang tetangga kecamatan Panjenengan. Kecamatan apa kabupaten? Kabupaten Serang. Ada yang ngapak juga persis kayak orang Cilacap. Nah kalau orang sini, orang Tangerang, khususnya Cikupa, khususnya Pasir Jaya, ini orang mana? Oh ada Cilacap, ada Kebumen, ana wong ngapak, ana wong Padang, ana wong Sunda. Ya Allah, bita tiasa bahasa Sunda. Dasana cuman salin ngumpul. Jadi hapunten pisan ya bahasana nanti campur sari wae mohon. Akang haji sorbana palit naka Cimalaya. Akang haji sumangga calikna saaya-aya. Aduh jangan disiulin. Di dalam Kemenak PMA Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 bahwa yang namanya bersiul alias ngingsotin. Bahasa Tangerang apa ya Pak? Kalau Cilacap ngingsotin. Singsot. Makhrajnya fasih banget, singsot. Bahwa bersiul, menatap, bahkan sampai merayu adalah termasuk tindak kriminal. Bahkan orang yang merayu sampai pakai syahwat bisa dikenakan denda, bahkan dihukum pidana alias dipenjara. Kalau mau singsot di dangdutan sih mangga-mangga wae, sok rapper. Tapi kalau di pengajian tidak boleh tuh yang namanya nyingsot. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nararoyong kajalan, kajen sono, kajen heman, tesai ngobrol di jalan. Nah ini persetujuan dulu Bu. Kira-kira nih ngajinya sama warga masyarakat perumahan Bukit Tiara. Ini Tiara Anjani apa Tiara yang Malaysia nih? Perumahan Bukit Tiara ini ngaji sareng mumpuni. Selesai cekapan alias rampung binti pragad jam berapa? Jam berapa? Jam 1 subuh. Ya Allah. Saya naik jam setengah 11, turunnya jam 1 subuh. Berarti ngajinya 2 jam setengah. Ya Allah. Ini jangan apa ngontrak.
Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halal satu Allahumma. Kanjeng Nabi titip pesan ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia kudu semangat gayuh barang ingkang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah mohonlah petunjuk kepada Gusti Allah. Dan Kanjeng Nabi titip pesan wala ta'jiz. Jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan kebluk, jangan sungkanan. Maka hari ini keluarga besar DKM Jami Al-Islah sareng keluarga besar perumahan Bukit Tiara sesarengan warga masyarakat wonten ing desa Pasir Jaya membuktikan keguyup rukunan semangat cinta Maulidur Rasul sehingga pengajian semeriah dan semewah ini. Sekali lagi tepuk tangan buat panitia dong. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Aminah banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Kenapa? Hari ini rahmat Allah turun karena warga masyarakatnya guyup rukun untuk mengadakan pengajian hari ini, Bu. Bayangin panggung semewah ini apa enggak dari guyup rukunnya warga perumahan Bukit Tiara. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, lampu soklennya, rebanannya, snacknya, tendanya, mumpuni. Emang gua minta apa? Kalau bukan atas rahmatnya Allah, guyup rukun warga masyarakat di perumahan Tiara. Ini gara-gara bagiannya paling akhir saya, Bu. Saya nunggu sampai liftingnya blobor kabeh. Mau masak lagi, mau makai lagi, dilihatin Ustaz Zaki terus dari tadi. Saya jadi enak, enggak enak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka begini, di dalam kitab Usfuriyah diriwayatkan ada seorang fatayat di Madinah. Kalau fatayat itu seorang ibu atau perempuan usia antara 25 tahun sampai 45 tahun. Di kota Madinah disebutnya fatayat. Ya perawan tapi agak kaplak dikit lah gitu. Gimana? Kayak yang ngomong. Ini baru ada nih. Bunyai DC Dina baru ada nih. Yakin wong Pasir Jaya Bungkul. Katanya saya perawan tua. Maaf ya, ini tahun 2022 guys. Udah nggak ada bahasa perawan tua ya, sorry hello. Putri Anda, anak panjenengan yang sampai mungkin usia 30 tahun, bahkan sampai lebih kok sampai hari ini belum ditemukan jodohnya. Mungkin beliau sedang punya prinsip. Beliau bilang sama orang tuanya, Pak, Yung, lupa jadi bahasa Cilacap. Kalau di Cilacap manggil ibu itu dengan sebutan biung. Ada yang tahu nih anak kecil. Cilacap dia lo tetangga saya. Pantesan giginya sama. Mudah-mudahan anak-anak kita yang pada dia ikutkan ngaji hari ini jadi anak soleh-solehah. Anak yang qurrat a'yun. Jadi anak yang mampu mendem junjung dur karo wong tua. Allahumma. Anak yang sampai usia 30 tahun mohon izin maaf, kok sampai sekarang belum ditemukan jodohnya. Mungkin dia punya prinsip, Pak, Bu, saya ini anak panjenengan, saya dididik oleh panjenengan, saya juga udah ikhtiar,
Tapi saya kepingin ketika bapak ibu sudah tua, tinggal ibadahnya. Biar yang cari duit nyekolahin adik-adik biar saya saja. Bapak ibu udah tua, tinggal menikmati masa tua. Biar saya yang nyambut gawe. Saya kepingin cari pengalaman, didoakan saja Pak, Bu, saya diberikan jodoh yang mampu membimbing saya dunia akhiratnya. Mungkin beliau punya prinsip begitu. Perawan tua, perawan tua. Di Madinah, perempuan usia 25 sampai sekitar 45 tahun disebutnya fatayat. Ini di dalam kitab Musfuria. Fatayat ini ternyata bapak ibunya telah meninggal dunia, wafat alias mati. Lumayan modian nangarep dewek banter salah. Ternyata bapak ibunya telah wafat meninggal dunia. Dan satu ketika fatayat ini lagi tidur, lagi sare, ternyata mimpinya unik banget Bu. Dan mimpinya begitu punya makna yang jero, yang dalam. Ternyata fatayat ini mimpi, di dalam mimpinya bapaknya berada di sorga, sedangkan ibunya berada di neraka. Ini kontra banget Bu. Sehingga di dalam mimpi dia pun bertanya-tanya, bapak nang sorga sambil ngebawa ceret. What is a ceret? Gimana? Teko. Kalau di Cilacap ada teko. Tapi kalau teko di Cilacap itu namanya ceret kecil. Kalau teko besar namanya ceret. Di sini entah besar entah kecil namanya teko. Oh ya nggak apa-apa sih. Kalau di Cilacap teko isinya kan nggak seberapa, ada sedikit. Buat ngejok air sampai 5 gelas aja udah kehabisan air Bu. Makanya kalau teko isi air ke gelas bunyinya itir-itir. Lah kalau ceret banyak besar isinya maka bunyinya otor. Saya bocah cilik masih santri, ilmunya belum seberapa, saya boleh disebut santri teko. Kalau Pak Kiai ilmunya banyak, makanya kalau mumpuni bunyinya itir-itir, kalau Pak Kiai bunyinya kalau saya itir-itir, Ustaz Zaki tadi otor-otor. Ilmunya banyak beliau, seniornya saya. Maka ternyata si fatayat ini mimpi bapaknya di neraka sambil membawa teko. Senyumnya begitu cerah karena ternyata jadi pelayan Pak di dalam sorga, melayani para penghuni sorga dengan gembiranya luar biasa. Tapi sangat kontra dengan keadaan ibunya, ternyata di dalam neraka. Dan ibunya di dalam neraka disiksa oleh malaikat, dibandemi karo geni. Dibandem itu dilemparin api, dilemparin api. Dan ternyata walaupun ibunya berada di neraka dan disiksa, ibunya mampu nangkis siksa api neraka dengan secuil kain. Bahasa sini ya apa ya, taplak. Ibu tahu kain taplak enggak? Taplak meja. Ya Allah, di sini orang Pasir Jaya nggak ada yang punya taplak. Mampu ngundang kor internasional, pembicara mubaliknya aja 2, taplak pada nggak punya. Pas ya, orang Pasir Jaya itu nggak ada yang punya meja gede begitu. Ya ini menyesuaikan, namanya kondisional. Karena ceramahnya bocah cilik jadi mejanya juga cilik. Ini taplaknya nggak ada, jebulnya. Ternyata ibunya di dalam neraka hanya pegang secuil kain, yaitu kain taplak buat nangkis api neraka.
Allah. Dan ternyata si Fatayat ini di dalam mimpi dia ingin betul-betul membantu ibunya supaya jangan berada di neraka. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, itu ibu di neraka. Bapak di surga kok malah senyum-senyum meladeni wong. Istri sendiri di neraka nggak ditolong." Tapi sang bapak dari kejauhan di dalam surga, beliau hanya senyum saja. Akhirnya si Fatayat ngebatin di dalam mimpi, "Aduh, jangan-jangan ini bapak saya udah gak cinta sama mak saya. Kok bisa ibu saya di neraka dibiarkan begitu saja?" Akhirnya karena sang bapak tidak mau menolong, di dalam mimpi dia berusaha ingin menolong ibunya. Ketika hendak masuk ke dalam neraka dan ternyata baru saja mau masuk, si Fatayat ini kecipratan api neraka. Dan kecipratannya persis di tangan kanannya. Aduh, sampai muncrat itu. Tenang Bu, saya udah divaksin 3 kali. Ibu udah pada vaksin belum? Berapa kali? 3 kali? Kapan itu terakhir? 2021? Alhamdulillah, mesti gara-gara BLT sama PKH. Oh enggak ya Bu ya, karena kewajiban warga negara yang baik, semoga sehat walafiat. Dan ibunya di dalam neraka hanya nangisnya di neraka pakai secuil katain kata. Ngomongnya jadi susah. Nangisnya pakai kain taplak dan anaknya kepingin nolong tapi kecipratan api neraka persis di tangan kanannya. Sehingga terbangunlah dia dari mimpi, tapi setelah bangun malah tangannya sengklek. What is a sengklek? Apa ya Pak? Sengklek itu kakak keplek. Padahal cuma mimpi, kecipratan api neraka. Tapi bareng bangun tangannya keplek. Dan akhirnya dia langsung rujuk kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, ini saya tadi malam mimpi kecipratan api neraka." Kanjeng Nabi bilang, "Mungkin itu bantalnya belum diwalik, Bu." Mungkin bantal gulingnya, kampilnya belum dibalik mungkin. Atau mungkin tidurnya belum doa. Udah doa ya Rasul, tapi tolong ini saya disembuhin dulu, baru saya mau cerita. Kanjeng Nabi berdoa, kemudian ini si Fatayat disebul, alhamdulillah langsung sembuh. Kemudian beliau cerita, "Begini ya Rasul, saya mimpi karena bapak ibu saya telah meninggal dunia. Ternyata di dalam mimpi saya, bapak saya ada di sorga sambil ngebawa teko jadi pelayan penghuni sorga. Dengan begitu bahagia, senyumnya cerah. Tapi ibu saya di dalam neraka, beliau nangkis api neraka dengan secuil kain, yaitu pakai kain taplak. Maka saya ini mau bertanya, apa arti mimpi saya?" Ternyata Kanjeng Nabi ingat betul dengan kisah bapak ibunya, dan Kanjeng Nabi menceritakan ternyata bapak ibunya rikala hidup di dunia amalannya sangat berbeda. Si bapak ternyata orang ahli sedekah, gemar seneng awe, seneng tulung, seneng nyoh Sodako seorang suami yang terbaik adalah sebelum sodako ngebangun masjid, sebelum nyantuni anak yatim-yatim piatu, sodako suami yang terbaik adalah mensodakoi istrinya dan mencukupi kebutuhan anaknya. Dan bapaknya si Fatayat telah mencukupi apa yang jadi kebutuhan istri. Maka punten Pak, sodako suami yang terbaik adalah yang paling gampang. Saben enjing, saben pagi bapak ngasih sodako, ngecup kening istri 3 kali. Nggak percaya? Tanya sama Pak Kiai. Sebelum sodako amanah yatim, sebelum membangun masjid, mencukupi kebutuhan istri dan anak dengan cara yang paling gampang. Saben isuk panjenengan memberikan kecupan kening
ping telu. Loh, jangan salah. Ini meningkatkan rasa percaya diri bagi seorang anak melihat bapak ibunya romantis. Maka bagi seorang laki-laki yang yasir, apa itu yasir? Wong lanang sugih, tajir melintir. Bagi seorang suami yang sugih, bunghar. Wong lanang yang yasir dalam 1 tahun membelikan baju untuk istrinya minimal 2. Minimal 2 itu bagi seorang suami. Lah yang penting kan udah dikasih duit, beda. Ini di dalam kitab sudah dijelaskan untuk meningkatkan rasa emosional, rasa romantis bagi seorang suami istri. Wong lanang yang sugih, wong lanang yang mampu membelikan bentuknya baju. Jangan cuma ngasih duit, tapi suami memang bentuknya membeli baju untuk sang istri. Lah wong wadon be diwe itu wong nak lambe lah kasing pas. Wong wadon pada angel rewel. Wis diwe duit wis. Dikasih duit cukup ya udah. Kemarin bilang, Pak, ya Allah ini tasnya bagus banget. Pas ke mall ya Allah akhirnya saya beli sepatu. Naksirnya ke tas, belinya sepatu. Pantesan dibeli baju gak ada yang cocok. Jenenge wong wadon. Maka dia istri kalau mau disodakui oleh suaminya kudu pengertian. Suami yang yasir, suami yang sugih wajib membelikan bentuknya baju. Maka suami harus paham apa yang jadi kesenangan seorang istri, apa yang jadi kesenangan istrinya, harus tahu. Maka bagi orang laki-laki yang minta maaf kurang pati sugih alias pas-pasan membelikan baju istrinya dalam 1 tahun wis maksimal 1 kali, nggak apa-apa. Nah, Bapak mau milih yang yasir apa yang pas-pasan? Sebenarnya mencurigakan. Ibu supaya suaminya yasir alias dunyane leuwih kudu pengertian. Sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke, semprot pakai minyak wangi. Wong wadon ngambung minyak gas. Gandrok telung rendeng ora dipek. Pantesan bapake menggerek watu kan. Jadinya jangan cuma berangkat kondangan mungkul, berangkat kondangan celake lancipnya kayak celurit Madura, gincuan tebelnya kayak memeluhan. Ulang kondangan hujan deres bawa payung, celake blobor persis kayak berandong. Dukung suami senang sodako dengan cara ketika suami mau ngecup kening ibu, tiap pagi ibu udah rapi, walaupun hanya pakai daster minimal rapi. Kalau ibu udah rapi kok suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, ternyata ibu non saya udah cantik kok bapak lupa gak ngecup kening istri. Ibu ngingetin, Pak, sodako. Maaf, ada bahasa di Cilacap, suarga nunut neraka katut. Ada jelek buruk baiknya seorang istri itu tergantung suaminya. Tapi walaupun baik buruknya istri tergantung suaminya, bijaksana seorang suami pun ditentukan oleh istrinya. Si bapak balas dendam, langsung bilang tul, cuma tul aja udah puas. Bijaksana seorang laki-laki ditentukan oleh seorang perempuan. Persis ini di dalam kitab Usyuriah. Ternyata suaminya bisa masuk
surga, tapi ternyata istrinya di dalam neraka. Karena ketika hidupnya sang suami hendak sodako, mesti ditegur sama istrinya, sodako terus, gaji sepira. Kumpani bocah yatim barangan anaknya pirang-pirang. Kayak anaknya rolas jadi wong kabeh. Langkah sudah dicempet. Istrinya pasti kalau suaminya sodako pasti negur begitu. Akhirnya sang suami bilang, "Mak, gandum saya cukupin." Kan kalau di Mesir, di Madinah sana nggak ada padi, hanya gandum. Gandum bisa cukupi. Anak lawunan dapur apa bae kebutuhan bisa cukupi. Bocah sekolah tak pernah ganti kabeh. Nah saya mau sodako kan anak lebih duit. Lah kok sampai negur begitu maksudnya apa? Iya Pak, pancen gandum mesti cukupi. Tapi kan aku mau wadon, perlu lipstik Pak. Belum pakai skincare barang, belum tuku kuota. Bilang lagi sama suami, loh lipstik aja kemarin baru beli lah, kan kepingin maning Pak. Yang lain aja lebih-lebih, saya juga perlu koleksi. Padahal udah dicukupin tapi kurang. Dan selalu ketika suaminya mau sodako ditegur anak istrinya, sehingga ternyata sang suami berada di sorga, bahkan menjadi pramusaji para penghuni sorga. Tapi sang istri di dalam neraka hanya pakai taplak nangkisi api di neraka. Kenapa kok bisa nangkis api neraka pakai taplak? Karena dulu sang istri pernah punya hajatan gede-gedean, mantu anak perempuan, dia ngasih souvenir. Kalau kondangan kita kan dapat souvenir ya Bu. Dan dia ternyata bikin souvenir yaitu berupa kain taplak. Dan dia ikhlasnya hanya itu. Suaminya sodako yang lain dia nggak ikhlas, tapi pernah dia hajatan bikin souvenir dan souvenirnya bentuknya taplak. Dan dari taplak itulah karena ikhlasnya hanya sodako taplak di dalam neraka, hanya pakai secuil kain taplak dia nangkisi api neraka terus sampai sekarang katanya. Na'udzubillah ini. Tapi hari ini saya cerita di dalam awal kitab Musyriah ini, kitabnya kecil Bu. Kitab Musyriah itu kecil, tapi ternyata paling gampang tuh kalau dibuat ngaji. Soalnya kalau nggak terlalu cari dari halaman satu ke halaman lain, langsung ketemu di cerita. Dan ternyata saya cerita begini, bayangkan Bu, untuk mengadakan pengajian ini seberapa gede modalnya. Berarti tidak hanya seorang bapak-bapaknya saja tenggene perumahan Bukit Tiara, tapi seluruh elemen masyarakat di desa Pasir Jaya ikut berkontribusi dari amar ma'ruf nahi mungkar karena saking cintanya sama Kanjeng. Tepuk tangan dulu buat warga perumahan Bukit Tiara yang keprok bisa mangkat umroh kabeh. Amin Allahumma. Maka hari ini semuanya ikut berkontribusi, saking cintanya ngarep-ngarep syafaat sama Kanjeng Nabi. Bahkan ternyata perentil ada yang patungan 15.000, perentil ada yang patungan 50, perentil ada yang patungan 100, perentil ada yang orang patungan bablas ya ada. Di bawah tiang tenda bilang, gimana mau patungan wong saya orang jauh. Jadi ini wong antum dan ora patungan. Tenang saja. Yang nggak patungan pun nggak usah kecil hati. Jadi kan saya berangkat ke sini jalannya susah. Saya diiring-iring kan sama Pak panitia yang seragam. Satgas, apa ini? Satgas Maulid Nabi, alhamdulillah. Satgasnya kalau ganteng-ganteng pisan Bu. Sehat-sehat, sikute lancip-lancip. Tadi pas ngiring ngawal saya tutup di depan, ketemulah Satgas sama temennya, sama-sama bapak-bapak di sikut Mas Satgas. Kang,
tumben gelem angkat ngaji. Ketemu teman dia kaget. Kenapa Satgas kaget? Karena nggak biasanya. Makanya ditanya, Kang, tumben belum angkat ngaji. Dan ditanya jawabnya seneng banget. Iyalah, iki mangkat kanggo hiburan. Katanya berangkat buat hiburan. Saya nggak tersinggung. Saya pun nggak kecil hati, karena justru namanya hidayah, petunjuk, hanya kagungan Gusti Allah, bisa datang lewat wasilah apapun. Ada preman badannya kebok tato, lengan kanan tatonya gambar tekek, lengan kiri tatonya gambar kadal, dadanya tato gambar sapi, perutnya tatonya gambar buaya, ngisor perut tatonya gambar ular, ndasina ngisor kloget-kloget. Sampai ketawa, maksudnya ketawa ngapain? Ya namanya ular kloget-kloget mah wajar. Namanya ular wadahnya penuh dengan tato, tapi ternyata dapat hidayah oleh saking arsane Gusti Allah, sehingga dia berangkat ke masjid walaupun badannya penuh tato, tapi dia menyesuaikan, pakai celana panjang, pakai kemeja. Artinya apa? Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter manusia. Sepreman yang namanya preman, sekali dapat hidayah yang masuk ke dalam masjid, pasti dari bajunya saja menyesuaikan. Contoh ini, Bro Rebana, ini namanya santri, Bu, remaja masjid. Dari segi berpakaiannya saja dilihat adem, pakai peci songkok, pakai koko, pakai sarung, kelihatan adem. Sarungan kan tak katokan adem. Bentar, saya tanya, sarungan katokan apa enggak? Katokan, Bu. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Bisa dilihat dari segi berpakaiannya saja, namanya santri pasti menyesuaikan. Maka maaf, hari ini Anda hadir di sini walaupun tidak urun sama sekali, tidak apa-apa. Karena hadirnya Anda sangat ditunggu oleh panitia, namanya ikut amar ma'ruf nahi munkar. Karena riwayat pernah Nabi Ibrahim gemes sama Raja Namrud. Saking gemesnya Nabi Ibrahim sama Raja Namrud, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu punya politik yang cerdik. Karena Raja Namrud diingatkan supaya taubat, supaya ngelakoni sholat, malah nyembah patung, nyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam masuk ke dalam kerajaannya Raja Namrud sambil ngebawa wadung. What is a wadung? Wadung is a prakul. What is a prakul? Prakul sejenis bel. Orang Jawa nih kalau ngomong bel. Ya Cilacap. Kalau orang Pasir Jaya nyebutnya apa ya, Jay? Wadung. Wah, orang Jawa juga ini. Kampak. Nah, kampak. Sebenarnya kalau di tempat kami, Bu, kalau kampak itu yang kecil. Tapi kalau prakul atau wadung itu yang gede. Gimana? Bel. Sarua. Kayak orang Cilacap. Iya. Kampak. Gimana? Orang takon. Punten. Ya. Jadi nggak enak. Nanti kalau kepanjangan kesugihannya mana? Karang jengkolnya mana? Terus gak selesai kan? Kayaknya saya putus saja, kurang takut. Maaf ya Pak Haji, aduh jadi nggak enak. Walaupun orang karang jengkol kesugihan, tapi ikut patungan ini ya Pak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim gemes banget sama Raja Namrud.
Akhirnya diam-diam masuk ke kerajaannya Raja Namrud sambil ngebawa kampak. Ketika Raja Namrud lagi berpesta ria, dan ternyata Nabi Ibrahim bawa kampak buat ngamplengin, ngancurin patung-patung sesembahnya Raja Namrud. Setelah dihancurkan, disisakan patung yang paling gede gambar sapi. Ternyata patung yang paling gede gambar sapi ini dikalungin kampak oleh Nabi Ibrahim, langsung ditinggal mimbat umpetan supaya nggak ketahuan sama Raja Namrud. Tapi setelah Raja Namrud selesai berpesta, masuk ke dalam kerajaan, kaget bukan main. Mesti ke polai Ibrahim nih. Wong sedesa ini yang gak suka sama saya itu cuma Ibrahim Bungkul. Nah, kalau begini ceritanya udah gak bisa dimaafin. Prajurit, golek di Ibrahim sampai ketemu. Kalau udah ketemu seret, larang kalau ini. Kita sidang bareng-bareng. Sendiko dawuh Raja. Prajuritnya Raja Namrud cari Nabi Ibrahim, seluruh pelosok negeri dicari, nggak ketemu. Barang ketemu ternyata di Pasir Jaya. Ya, cuma di sini kan Pasir Jaya, di sana padang pasir. Cuma di sana nggak ada padang pasir Jaya. Pasir Jayanya di sini. Oh ya nggak apa-apa Ibu, ya Allah. Namanya anak kecil begitu Ibu. Anak kecil dibawa ke keramaian, ngantuk dikit nangis, pingin pipis nangis, pingin pulang nangis, pingin balon nangis, ngerti nangis, anaknya dijilid dicubitin. Menang. Gimana mau menang modin, orang sambil dicubitin. Namanya anak itu wajar Ibu. Maka yang di sekitarnya ketika ada anak tantrum alias rewel, gak usah ikut nyalahin. Kadang-kadang ada anak di bawah pengajian nangis mulu, sebelumnya ngomong bocah rewel gaul pengajian. Orang ibunya aja lagi bingung supaya anaknya diem, supaya gak nesu jengkel, malah sebelumnya ngomong bocah rewel dari pengajian. Ya kan tambah bingung ibunya. Gak apa-apa Ibu. Jadi kita sekarang harus dewasa menyikapi segala sesuatu. Di pengajian ada anak kok rewel nangis, biarin diemin aja sebelahnya, gak usah ikut campur. Nanti kan ibunya mikir sendiri, apa dibawa ke bangun balong, Selawatan dulu ya adek ya. Iya, selawatannya biar agak tenang pikirannya. Padahal belum bisa mikir. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi, maka syafaat. So
muhadharah dari mana ini? Dari tadi ya. Dari tadi udah nungguin ngumpulin. Mas, permisi saya sawer dulu biar tambah semangat nih Mas. Yang gak ikut kerja malah ikut nyadong. Ya Mas, ya Allah, giliran nambah saweran nampaknya banter. Saya senang Bu kalau nyawer santri. Beliau-beliau ini adik-adik kita yang sedang bergiat ta'alum syariah ilmu adalah anak-anak yang mampu mengalahkan degradasi moral. Dari cara ngajinya, dari adabnya. Dan kemarin Citayam Fashion Week kalah sama anak-anak santri. Tepuk tangan dulu dong. Si bapak bilang biasa aja kali. Saya bangga sebagai seorang santri. Di Citayam Fashion Week dibubarkan oleh pemerintah setempat karena yang awal mulanya adalah promosi UMKM biar produk dalam negeri payu. Tapi ternyata cara promosinya lama-lama melanggar norma adat yang ada di Indonesia. Contoh kecil, anak perempuan di Citayam Fashion Week lama-kelamaan cara berpakaiannya malah baju kurang bahan. Masa punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, punya pusar dikasih celobong udara, pakai rok mini rok pacet mahat belekan buri nyerempet silit buri belekan ngaret nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metata SMS maaf silit dan lepek separuh. Maaf, cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang Bu, buah di pasar pada pakai baju, buah apel pakai baju, buah pir pakai, buah jeruk pakai, buah anggur pakai baju. Tadi saya masuk ke desa Pasir Jaya, saya lihat ada nangka pada jaketan. Gimana saya nggak bangga jadi santri? Orang nangka di Pasir Jaya pada jaketan. Nangkanya siapa tuh tadi? Berada di Pasir Jaya, nangka saja tahu syariat atau aturan. Berarti nangkanya kurang beriman. Pertanyaannya, kalau nangka di Pasir Jaya pada jaketan, kenapa nangkane wong wadon ora dibrongsong? Maka jangan salahkan Bu. Sekarang bayi pada dibuang di pinggir jalan, banyak bayi pada dibuang di kali, banyak bayi pada dibuang di hutan. Maka dalam kitab Tanbihul Khafilin dijelaskan, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al-ghuraba. Barang siapa ingin punya anak yang alim, maka hendaklah senang memuliakan orang alim. Kepingin ketularan alim, maka berkumpulah dengan orang yang alim. Kepingin tambah ilmunya, silahkan kumpul di majelis taklim, insya. Bocah bayi sekarang banyak dibuang di pinggir jalan. Kemarin 2 minggu yang lalu kejadian, ada anak SMA punten nggih, masih umur 16 tahun hamil di luar nikah, dan ternyata setelah lahirannya di WC toilet umum dan dibuang di tong sampah. Ketahuan sama tukang bersih-bersih ibu. Walaupun dalam keadaan kritis, bayi dibawa ke puskesmas, kritis gara-gara digerumut semut di tong sampah. Dan ternyata yang ngebuang bayinya anak SMA umur 16 tahun hamil di luar nikah, dan begitu teganya membuang bayinya sendiri di tong sampah. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pas kemarin nonton TV berita patroli. Ya, tapi kan saya nggak bohongin sampean. Ini bukan cerita hoax juga, orang saya melihat pakai mata kepala. Yang saya heran Pak, 16 tahun.
kok ngerti-ngerti nih caranya boleh ngeleboken nah. Saya aja 27 tahun perawan kaplak. Si mending jujur dan saya mengakui ketimbang sampean yang ngomong saya perawan kaplak. Mending sadar diri dulu saya. Saya paling tahu ya Qurratul Uyun lah atau Fathun Nizar, kitab yang agak vulgar dikit. Fathun Nizar Bu, ada kitab Qurratul Uyun itu udah maaf ya, udah agak cerita intim. Ada yang lebih vulgar namanya kitab Fathun Nizar, kitab cara buka sarung. Yang penting sarung suaminya sendiri, jangan suami orang. 16 tahun kok ngerti-ngerti ini cara praktek mending lebok kena. Saya pernah tanya sama kiai saya, Allah yarhamal maghfurlah, Romo Kiai Haris Sofa dari Kalibeber Wonosobo. Saya tanya begini, Yai mohon izin maaf banget, saya tanya ya, kenapa kalau orang hamil di luar nikah dia melahirkan dengan tanpa bantuan siapapun bisa waras selamat normal bahkan bayinya sehat? Saya cerita merinding Bu, ya Allah. Kok bisa ya Kiai? Itu bagaimana ceritanya? Kiai saya ngejawab, itu adalah bagian hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina. Loh, lahirannya kepenak kok hukuman Kiai? Soalnya kalau memang betul-betul dia sah nikah menurut agama dan pemerintah, maka dia punya tujuan nikah, salah satunya kasratu an-nasl. Tujuan orang menikah salah satunya kasratu an-nasl, ingin meneruskan generasinya. Maka ketika dia hamil, dia akan menjaga kehamilannya. Bahkan ketika melahirkan, dia merasakan sakit yang begitu luar biasa, bahkan taruhannya nyawa. Maka dia mutlak betul-betul sempurna menjadi seorang ibu. Tapi bagi orang yang berbuat zina bahkan hamil di luar nikah, dia persalinan tanpa merasakan sakit karena sebagian imannya telah dicabut. Bukan semuanya, tapi baru sebagian. Sebagian imannya dicabut oleh Gusti Allah sehingga dia melahirkan tanpa merasakan sakit. Dia tidak merasakan menjadi seorang ibu, maka karena sebagian imannya dicabut, maka dia membuang bayinya begitu tega. Na'udzubillah ini. Maaf punten, tempat saya masih kampung Bu. Orang kampung saja kalau nggak dididik agama bisa lepas Bu zaman sekarang. Apalagi panjenengan yang hidup di kota. Bukan saya menggurui gini, tapi mari kita orang tua kudu hati-hati. Kenapa kita orang tua kudu hati-hati? Maaf punten nun sewu. Ada salah satu keterangan di kitab Nasaihul Ibad, tapi ini agak sensitif. Ketika seorang bayi lahir dari hubungan perbuatan zina, maka sang bayi ini masuk neraka tanpa hisab. Kenapa bayinya bukan orang tuanya? Karena di dalam keterangan Nasaihul Ibad ada 10 golongan orang yang merusak martabat orang lain, dialah yang akan masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya mucikari PSK. Malah bukan PSK-nya, mucikarinya, berarti apa ya? Mamahnya apa ya? Maaf, dasarnya rada kasar ini Bu, maaf ini. Germonya. Germonya, mucikarinya, dialah yang masuk neraka tanpa hisab. Otodidak, nggak usah ditanya apapun, langsung masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Dia telah merusak martabat orang lain. Maaf ya, PSK terkadang ada yang kerja tanpa dia ketahui pekerjaannya, tapi dia dipekerjakan oleh germonya. Orang yang merusak martabat orang lain masuk neraka tanpa hisab. Kenapa kok bayi yang lahir dari perbuatan zina masuk neraka tanpa hisab? Bukan orang tuanya. Ini artinya satu teguran bahwa kita punya anak laki-laki sampai merusak martabatnya anak perempuan yang lain. Dan kalau anak perempuan kita sampai tidak dijaga, takutnya martabatnya yang dirusak oleh orang lain. Berarti ini satu anjuran bahwa kita orang tua betul-betul kudu hati-hati ngejaga anak. Sampai-sampai Bu, di dalam kitab Azkarun Nawawi, kita orang tua tanggung jawabnya begitu besar. Jangankan mendidik seorang anak, sampai memberi nama anak yang baik adalah tanggung jawab dan kewajiban, bukan sunnah tapi kewajiban.
Kewajiban orang tua memberi nama anak yang baik. Apa dasarnya? Dalam kitab Al-Azkarun Nawawi, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Bahwa ternyata kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya. Jadi binti itu gak mungkin ketinggalan. Jadi nama bapak akan muncul di jidat kita masing-masing. Walaupun ibu yang melahirkan kita, tapi nama bapak akan muncul di jidat watuk. Watuk cara ini apa? Watuk. Jidat-jidat kening. Akan muncul nama bapak kita. Bahkan diundang, dipanggil namanya dan nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Ulama. Fa ahsinu asma'akum, maka perindahlah nama anak kita. Bahkan di dalam kitab bahwa memang kita akan muncul nama bapak kita di jidat, maka amat sangat fatal anak yang lahir di luar nikah tidak muncul nama bapak di jidatnya. Kasihan ya, Bu? Kasihan. Kenapa? Udah dirusak martabatnya oleh orang tuanya sendiri. Maka anaknya tidak mampu menerima nasab dan tidak bisa mencari nasabnya yang jelas. Maka itu di akhirat udah repot banget tuh. Di dunia aja repot, anak gadis dari kelahiran di luar nikah kok ternyata ini anak hubungan, maaf ya, dari hasil zina atau ternyata hubungan di luar nikah, maka sang anak perempuan kelak nikah, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali untuk anak perempuannya. Apapun alasannya, gak bisa. Kok tetap bapak biologisnya memaksa dengan alasan, iya dulu itu anak lahir ketika saya belum nikah sama ibunya. Sekarang udah saya nikah, maka saya akan jadi wali untuk anak perempuan saya. Kalau tetap paksa, justru anaknya, anak perempuannya di dalam rumah tangga isinya madorot terus. Isinya bikin dosa terus. Karena apa? Karena bapak biologisnya maksa kepingin jadi wali untuk anak perempuannya. Terus gimana dong nasibnya anak perempuan yang dari hasil nikah kepingin nikah? Pakainya wali hakim. Itu baru benar. Misalnya pakai wali, ayo pakai wali hakim. Nggak bisa tuh bapak biologisnya. Ini hanya sekedar buat pengertian aja ya Bu ya. Saya bukan untuk menghakimi, enggak. Ini hanya sekedar mudah-mudahan ada ilmu supaya kita orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Udah repot di dunia, di alam kubur yang lain muncul nama bapaknya, dan ternyata si anak yang dari hasil luar nikah tidak bisa muncul nama bapak di jidatnya. Maka kita orang tua memberikan pendidikan yang berkualitas sampai memberi nama anak yang baik terhadap anak, ini kewajiban. Maka fa'ahsinu asma'akum, Anda kalau ngasih nama buat anak mau ambil dari ayat Quran boleh, tapi dalam kitab Al-Azkarun Nawawi ada nama dari ayat Quran untuk seorang anak yang tidak diperbolehkan karena dibenci oleh Kanjeng Nabi dan dibenci oleh Gusti Allah. Apa itu? Malikal mulki, raja ning raja, raja sing rajane raja sengalam jagat raya. Kejadian kakak kelas saya di Alia namanya Malikal Mulki, bocah meriangan. Baik. Inisiatif guru kami datang ke rumah bapak ibunya Malikal Mulki. Alhamdulillah ketika dikasih pengarahan orang tuanya bijaksana. Karena udah dikasih tahu langsung ke tapil ngurus akte. Barang namanya diganti agak lama sekitar 3 bulan, tapi barang diganti namanya masalah diberkahi dari namanya, Allah merahmati, nggak sakit lagi Bu. Alhamdulillah. Ambil dari Quran buat nama seorang anak boleh sah, tapi tanya sama kiai maknanya apa, artinya apa. Dume ambil dari Quran namanya Syaitoni Rojim. Allahul Karim. Syaitoni Rojim artinya setan terkutuk. Coba tuh bocah besok besarnya jadi mubalih kondang. Acara yang keempat adalah Mau'idhah Hasanah yang disampaikan oleh akhina al-kiram Al-Ustadz Syaitoni Rojim.
Ustaz yang belum naik panggung jalannya ada pada bubar. Ceramah setan. Ambil dari nazom boleh, dari syair silahkan, dari kitab monggo. Tapi tanya sama Pak Kiai, Mak, Siti itu kan nama indah. Tapi banyak orang zaman sekarang punya prinsip lah, nama pasaran. Ada kampungan namanya Siti. Yang ditiru nama-nama luar negeri. Tapi ditakoni artinya nggak ngerti. Ada nama kelewat batas, Silsilia Priscilia Sansil Deterjen. Bocah ngombrok. Ibu tahu ngombrok enggak? Membusa. Yang namanya Silsilia Priscilia Sansil Deterjen. Blubuk. Ada lagi nama kelewat batas. Disesuaikan nama anak itu dengan nama cuaca. Dumeh anaknya lain ngepasi udan deres, bledek petir ngampar-ngampar. Warung anaknya lain dikasih nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Untung gak ketambahan angin puting beliung sama tornado itu. Allah karim. Ada lagi nama anak zaman sekarang, nama singkatan dari perpaduan nama ayah sama nama ibunya. Di dalam Islam boleh? Boleh. Sah. Kalau disingkat punya makna yang bagus. Saya ulang. Ini nama anak singkatan perpaduan dari nama ayah sama nama ibunya boleh, asal kalau disingkat mengandung makna. Contoh begini, ibunya Aminah, bapaknya Paimin, anaknya jadi Amin. Boleh. Bagus. Contoh lagi, bapaknya Dedi, emaknya Novi, jadi anaknya Devi. Berarti Devi diambil dari bahasa Sanskerta, Devi itu Dewi, wawadon sing sae. Ya boleh lah. Tapi kan kasihan kalau disingkat-singkat dipadu-padukan. Contoh ya, bapaknya Basuki, emaknya Kokom, kan anaknya Baskom. Basuki artinya bagus tuh. Kokom, Komariah artinya bulan. Tapi kan disingkat jadi Baskom. Kasian juga yang emaknya Rani, bapaknya Tatang, kan anaknya jadi Rantang. Udah itu pas Rantang biasanya nama Baskom, anaknya jadi Gerabah. Menurut Kanjeng Nabi, nama yang terbaik untuk anak adalah diambil dari sifat-sifatnya Nabi. Sidik, amanah, fatonah, dan seterusnya. Mau ambil dari kitab, tanya dulu sama Kiai. Pak, kalau kami alumni santri biasanya kalau udah punya anak, contoh nih, saya udah punya suami, umpama. Nggak usah tanya kapan. Kalau bapak tanya masalah kapan, itu kayak begini, akan datang suatu masa yang namanya akhir zaman, namanya kiamat. Bapak tanya kapan, itu sama kayak tanya jodoh nikahnya kapan. Ya Allah, si bapak bikin sakit hati banget. Udahlah, saya pindah ke sini aja lah. Situ mancing-mancing terus. Kalau alumni di pesantren biasanya gini, kalau udah nikah, dapat jodoh, kemudian punya anak, anaknya langsung dibawa sowan dalam kiai, langsung bilang, Kiai ini tabarokah malah barokah, saya alhamdulillah udah punya istri dan anak saya lahir hari ini dina ini, maka saya minta diberkahi nama dari Pak Kiai, mohon ijazahnya. Biasanya begitu. Kalau Kiai ditirakatin dulu, mau ngasih nama anak aja kudu dipuasani dulu supaya apa? Diberkahi oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Tadi lagi cerita apa langsung ngebahas masalah apa tadi? Bahas Basuki karo Kokom. Oh iya, gara-garanya awer ya Allah. Saya suka nyawer santri. Tadi jenengan juga ngiringin Ustaz Zaki. Disawer nggak? Alah, begitu orangnya.
untung udah pulang. Nggak apa-apa. Kalau saya gimana kelalaian, udah kebiasaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagi cerita, oh iya gara-gara ada budak nangis. Udah tidur bu, jangan keras. Udah tidur bocah. Disolawati, Masya Allah. Yang kalau anak kecil tidur nggak apa-apa, ibu jangan tidur bu. Udah diundangin mumpuni jauh-jauh dari Cilacap ke sini, ditinggal tidur kan bahaya. Gedang klutuk godonge sengkleh, wong ngantuk bibirna. Gedang klutuk dipangan ular, wong ngantuk mangap karo ilar. Jangan keras. Ada yang lagi tidur soalnya. Nek kalau ngomongnya kayak gini terus sampai jam 1 subuh. Bisa sesak napas. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, nah lagi cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa kampak ngancurin patung-patungnya Raja Namrud. Raja Namrud nggak terima. Ternyata dicarilah Nabi Ibrahim lagi umpetan, ketemunya di Pasir Jaya. Tapi pasirnya pasir Padang Jaya. Padang pasir sono. Ya Allah, bulurah anu Pak Camat udah pulang. Tapi Pak Lurah masih di sini. Iya ya nggak apa-apa. Bu Lurah malah kaget. Oh. Saya bilang Pak Camat udah pulang, tapi Pak Lurah masih di sini. Bu Lurah jawab, oh. Saking senengnya ngaji sampai lupa sama suaminya. Mohon maaf ya Pak Lurah. Bu Lurah begitu suka bercanda. Shallu ala Nabi Muhammad. Dihancurkan patung-patung berhala sehingga ternyata Nabi Ibrahim setelah diseret dibawa oleh prajuritnya Raja Namrud langsung disidang. Ibrahim, lihat patung-patung saya hancur berantakan, mesti iki polamu. Bukan Raja. Kalau ngomong hati-hati. Ngomong tanpa bukti, nuduh tanpa bukti, namanya fitnah. Ini bukan kelakuan saya. Ini patung-patung yang kecil hancur, bukan kelakuan saya. Tuh lihat patung yang gede banget malah kalungan kampak. Waduh, jangan-jangan ya Raja, itu patung yang paling besar tadi habis ngamuk dean. Itu bahasa Cilacapnya keluar dean. Dan itu kali bu, habis ngamuk kali. Tapi kan lebih mantap dean. Jangan-jangan patung yang paling besar habis ngamuk dia. Dan ternyata Raja Namrud marah, jengkel. Dia bilang, ya nggak mungkin ada patung bisa ngamuk. Ya coba ditanya dulu Raja, ya nggak mungkin bisa ngomong orang patung. Nah itu ngerti. Patung aja ngomong nggak kuasa, apalagi malah dijaluki rezeki, malah disembah. Kan saya udah bilang, kita nyembah sama Gusti Allah, jangan nama patung. Raja Namrud makin jengkel. Akhirnya langsung utus prajuritnya supaya bikin api unggun di tengah lapangan, yang ternyata api unggunnya saking besarnya api sampai mulade. What is a mulade? Bahasa Indonesia berkobar-kobar. Cara Cilacap mulade. Cara pasir Padang pasir apa? Cara Pasir Jaya disebut apa? Gimana? Berkobar-kobar. Mulat-mulat. Ulang gede. Prajuritnya Raja Namrud itu mendekat sampai jarak 5 meter aja nggak kuat. Mulade. Ini pakai olah bro. Mulade. Saking gedenya tuh api, saking gedenya sampai prajuritnya Raja Namrud itu nggak kuat. Mau nyemplungin Nabi Ibrahim, akhirnya bikin ketapel. What is a ketapel? Gimana? Peliteng. Orang Jawa
salah nih ngomong belintang nih. Sundanya naon? Bandring. Ojo di bandring. Cara sini orang Sunda nyebutnya bandring. Cilacap nyebutnya pelintang. Nih kudu hati-hati lo ngucap pelintang, harus cepat. Kalau telat sekata itu udah beda makna. Nah berarti kita kudu belajar sama orang Bali, belajar sama orang Bali. Di Bali manggil bapak-bapak itu dengan ungkapan beli. Kudu cepat ngucapnya beli, bukan beli. Tulisannya mah B langsung L terus I, beli. Sama kayak ucap pelintang. Kudu cepet pak. Tulisannya P langsung L terus I, beli. Jangan sampai telat. Kenapa saya ngomong begini? Supaya bahasa Cilacap nggak dipleset-plesetin. Pelintang, bindreng, bandring. Setelah prajuritnya Nabi, prajuritnya Raja Namrud bikin bandring. Saya sampai Cilacap nanti pulang ditanya sama bapak saya, mumpuni dari ngaji dari Tangerang dapat apa? Oh jadi bandring. Bandring. Setelah bikin bandring, Nabi Ibrahim ditaruh di tengah, mau uncal ke, mau dibalangkan. Lempar kan begini, berarti nggak pakai bandring dong. Dicepatkan. Tarkan. Aduh makasih ya. Lalu nanti gampang amplopnya saya bagi 2. Ya sampai amplopnya saya isinya. Ya kalau anaknya ikut tidur pak, kamu sambil dipegangin, jangan nyoting saya mulu pak. Kasian si bapak ya lo tega bener. Anaknya cuma digeletakin aja, bapaknya udah fokus nyoting terus. Malah sambil di zoom pas gigi merongos saya. Dilontarkan. Setelah Nabi Ibrahim ditaruh di tengah, dilontarkan. Ternyata sebelum dilontarkan, semua hewan yang melihat Nabi Ibrahim mau dibakar nangis seketika. Semua hewan pada nang kecuali cicak. Cicak malah gak nangis. Ada sengaja niupin api biar apinya boleh mulai tambah gede. Memang gak ada pengaruh. Bentar saya tanya, Bu, Assalamualaikum. Ibu pernah lihat ada cicak niup enggak? Sama saya Bu. Cuma mari kita bayangin bareng-bareng. Cicak niup nggak mungkin ada pengaruh supaya api tambah gede, gak ada pengaruh. Tapi yang lain pada nangis melihat Nabi Ibrahim mau dibakar, tapi kok malah cicak ketawa-tawa bahkan niup api, kan sengaja dia nyolong mata melek, dia bikin sakit hati yang lain. Maka ternyata di antara hewan-hewan yang nangis kecuali cicak, ada hewan yang sambil deleweran lu kepingin nulung Nabi Ibrahim. Siapa dia? Manuk emprit, burung emprit. Bahasa Sundanya naon piit nak? Manuk piit. Cincang keling manuk piit. Bukan manuk piit ya. Berarti salah judul. Manuk piit kepengen nulung Nabi Ibrahim, dia mabur ke tengah danau, terbang, dia nyedot air dengan cara diminum, disimpanlah di paruh, di telihnya. Di paruhnya. Setelah disimpan airnya di paruh, manuk piit ini terbang lagi ke tengah kobaran api, diseramkan oleh manuk piit. Masya
masa biur, ya masa sor. Kalau biur, sor kan minimal air saember. Lah kan manuk piik cuma sejempol kakinya Pak Haji. Nggak usah ditekuk, udah selonjor aja Pak Haji. Tersinggungan banget. Saya nggak nyinggung Pak Haji, udah diselonjorin lagi nggak apa-apa itu kaki. Ini kan ngepasin lagi contoh. Nggak apa-apa, namanya kesepuan Bu. Yang namanya orang ngaji digoda setan. Setan yang menggoda orang ngaji sengaja. Dia yang pertama, setan itu nyebar tepung terigu. Itulah kenapa kalau ngaji apalagi rutinan, ya Allah, ini telapukan mata. Kelopak mati itu rasa kayak beratnya 5 kilo. Sepet banget ini mata, kemudian merembet. Itu karena memang setan yang menggoda orang ngaji sengaja nyebar tepung. Udah nyebar tepung dan sengaja setan itu nyebar paku di tempat duduknya sampean. Itulah kenapa kalau orang ngaji rutin kepingin cepat selesai. Sing ditekuk, sing selonjor, sama rumah, sing gubet buri, dari gubet marek menit. Sampai aneh, gak ada gulanya jadi gerumut semut. Yang berdiri katanya semutan. Itu gara-gara setannya nyebar paku. Maka kenapa orang ngaji diniatkan ikhlas biar gak kegoda setan. Insya manuk piiknya kan cuma sejempol kakinya Pak Haji. Berarti kan paruhnya cuma sejentik sejarinya ibu. Berarti kan bunyinya cerit apa ceret? Ceret apa cerut? Kalau cerut nanti jadi manuk emprut. Kalau ceret jadi manuk emprut. Berarti paling pas kan cerit manuk piik. Cerit disiramin ke api, ambil air lagi dari danau, siramkan lagi ke api. Cerit, pokoknya cerit terus tuh. Jenengan aja ketawa Bu. Ih, cicak lebih kemekelan nih. Kemekelan itu sampai terbohak-bohak. Cuma ketawanya jenengan ketawa takjub. Ada hewannya Allah kok cerdas. Tapi ketawanya si cicak dia ketawa menghina. Wala piik mikir. Telihmu sepira gini gue mulat kayak apa? Itu sampean cerit sampai hari kiamat pun nggak mungkin bahkan sidem itu matinya apinya mati. Kamu udah sini duduk aja sebelah saya, kita nonton bareng-bareng Ibrahim akan gesang merumpung jadi arang. Begitu kata si cicak. Akhirnya cicak bilang begitu, Piik jawab, cicak, saya tahu, saya mikir, saya ngukur, sampai hari kiamat pun betul katamu. Gak mungkin ini api bakal mati oleh saya. Tapi saking ceritan banyuku, kelak di akhirat kanggo saksi, saya ngebela siapa dan saya ngedukung siapa, dan saya di pihak yang bagaimana Allah paham. Begitu kata si Piik. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tetap dilontarkan ke tengah kobaran api. Atas nama kuat iman takwanya Nabi Ibrahim sama sekali tidak ada yang luka. Dan saya ambil kesimpulan, rawuh Anda di sini walaupun sambil ngantuk, sambil langup, ambil ditekuk muri, tekuk ngarep, selonjor bubut, nanti seneng entek barangnya. Ibunya lagi nyedot minum, udah habis masih dilihatin aja, sebut lagi. Udah tahu habis, masih disebut, dilihatin lagi sebut. Ibu lagi ngomongin lagi nggak kerasa itu. Gila kuning. Walaupun sampai seneknya habis, kurang pula. Tapi hadir Anda di sini saat cerita manuk piik. Kelak di akhirat itu tenda yang didudukin sampean buat saksi. Ikhlasnya panjenengan bahasa Cilacap bucal tempo. Anda ngebuang waktu yang tadinya harusnya buat istirahat jam segini kan udah mapan tidur. Betul? Harusnya panjang di rumah tapi rawuh di sini untuk Maulid Rasul.
ninggalaken omahe, ninggalaken TV-ne, ninggalaken kasur, ninggalaken bantal gulinge, ninggalaken HP-ne, ninggalaken TV-ne, ninggalaken remote, ninggalaken anune. Ya anu itu kan banyak, Bu. Kalau disebutin semua serumah panjang nggak selesai sampai subuh. Anda tahu di sini baju panjenengan yang dipakai, mic saya yang saya pegang, bahkan panggung ini, lampu ini buat saksi di akhirat. Anda ngebela siapa, Anda ngedukung siapa, dan di Islam yang bagaimana, Allah paham. Yang terpenting jangan jadi cicak. Jangan jadi cicak. Itu sifatnya jelek banget. Bilang begini cicak, Bu, besok kalau ada pengajian yang mumpuni di Masjid Al-Islah, nggak usah ikut patungan. Memang kenapa, Pak? Saya dengar-dengar ya, yang patungan paling banyak itu Lurah Padang Jaya. Sebenarnya malah Padang Pasir. Saya dengar-dengar ya, yang ngasih patungan paling gede itu Lurah Pasir Jaya. Betulan tak? Jadi ya, sampean gede-gedenya patungan 100.000 nggak mungkin bakal kelihatan, Bu. Yang kelihatan cuma Lurah Pasir Jaya. Berarti kamu nggak usah ikut patungan. Iya ya. Itu sifatnya cicak begitu. Dia jelek tapi nggak mau jelek sorangan. Dan ajak yang lain supaya ikut jelek. Nyebelin nggak? Nyebelin nggak? Maka ternyata sampai cicak pun doanya jelek. Cicak itu punya sifat ikut patungan enggak, ikut hadir pengajian enggak, ikut merewangi yang enggak, tapi ngomongnya jelek. Ya Allah, besok pengajian yang mumpuni, moga-moga udan sing deras banget ya Allah. Yang lain doa supaya terang gak hujan biar zamannya banyak. Sampai Pak Kiai aja berusaha ikhtiar, zikir enggak selesai-selesai sampai sekarang. Ada juga yang ngebuang sempak di genteng, Bu. Sempaknya siapa tadi? Ikhtiar katanya supaya nggak hujan. Lah kok cecek doa. Ya Allah, moga-moga ngasih pengajian yang mumpuni terus banget ya Allah. Emang nggak dikabul? Seperti cicak niup api kan nggak ada pengaruh, Bu. Walaupun malam hari ini nggak hujan, tapi cecak sampai doa supaya hari ini hujan gede, maka dia sengaja nyolok mata melek. Maka sifatnya cicak salah satunya al-bukhlu minal aghnia. Saya ulang, salah satu sifatnya cicak al-bukhlu minal aghnia. Wong sugih tapi pelit. Pelit cara orang sini apa? Medit. Bahasa Sundanya meregehes. Korek bin buntut kasiran. Pelit medit korek bakil meditil putren jantir keyupil kudanil. Tuh pelit. Apa bu kepala desa, buku. Di sini yang punya buku ya. Bu Lurah mau izinkan Bapak udah pulang, Bu, Ibu ditinggal. Oh tenang. Saya mau tanya ya Bu Lurah, anu di sini di Pasir Jaya penduduknya atau jiwa pemilihnya sampai berapa ribu, Bu Lurah? 20.000 penduduknya, tapi jiwa pemilih, aduh besok lagi nggak apa-apa. Penduduknya 20.000 di desa Pasir Jaya. Dari 20.000 orang, ternyata yang pelit mau 8.500. Islam gak mungkin berkembang di satu daerah yang banyak orang pelitnya. Bahkan desa tidak mungkin maju jikalau terdapat banyak orang koreknya. Pelit bahasa kita al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Bentar, sebelum lanjut. Ini yakin kan ngajinya jam 1 subuh? Iya loh, jenengan yang perjanjian tadi loh. Betul nih ngajinya jam 1 subuh. Saya kesepakatan nama yang di seberang sungai sana ya, Bu. Assalamualaikum. Ibu kalau ngaji sampai jam 1 subuh kuat nggak? Kuat? Ya Allah.
Assalamualaikum. Ngajian ke jam 1 subuh ibunya kuat? Bapaknya sanggup? Bapak sanggup, ibu kuat, kurang melu-melu. Nggak ikutan saya. Nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak dalam suatu Allahumma. Al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah. Definisi pelit adalah membuang sifat dasar manusia wa isbatu adadil hayawaniyah, dan menggantikan sifat manusia digantikan dengan sifat hewan. Manusia kita lahir dalam dunia punya sifat dasar loman, senang bahasa Sundanya apa ya? Ngasih merek, ngasihan, merek, kakak. Oh, kalau merek kasar. Oh, pantesan ada bahasa bara bere. Itu lagu dari sini. Bara bere. Dia boleh mau seneng ngasih bere. Kalau ngasihnya merek utang masihan. Orang yang ngasih sukanya berehan. Bara bere. Oh, jebule lagunya sekang kene. Merek, kita manusia lahir punya sifat masihan, Bu. Bukti nyata. Ibu lagi kondangan, ternyata makanannya prasmanan. Ibu ngantri di depan, di belakang ada yang juga ngantri. Pasti ibu bilang, hapuntennya saya duluan. Begitu ucapnya. Walaupun gak keucap, Anda ngantri di depan, yang di belakang ada ngantri. Kok ada rasa di hati gak enak? Nah, gak enak itulah berasal dari sifat karena suka masihan. Apalagi ibu-ibu jamiah ini, kondangan prasmanan bareng-bareng, dan ternyata pasti saling menawarkan. Bu, mangga jenengan dulu, tuang heula mangga, sok. Enggak lah, wong jenengan ketua jamiahnya, mangga jenengan dulu, ya enggak, wong jenengan bulurannya, mangga jenengan dulu, terus gitu. Itu sifat dasar manusia karena suka masihan, jadi nggak enakan. Tapi tidak dilakukan oleh orang pelit, orang korek. Orang pelit gak punya jiwa begitu, karena dia telah menghilangkan sifatnya, yaitu sifat dasar manusia, digantikan dengan sifat hewan. Hewan punya sifat pelit. Bukti nyata, pagi-pagi ibu ngasih beras sama ayam, pure segegem, mesti pada pating terotol, pada pating kerubut. Gak ada tuh ayam yang bilang, mana jenengan duluan. Ada. Maka jangan anggap sepele, jangan anggap remeh sifat pelit, dan jangan sampai memelihara korek. Karena sifat korek dia punya sifat licik plus licik. Boro-boro dia masihan, kepingannya malah untung. Boro-boro masih, boro-boro ngewehi, boro-boro aweh, kepinginnya bati. Tetangganya lagi panen timun, timun orang Tangerang nyebutnya apa? Tetangga lagi panen bonteng. Di Tangerang bonteng sekilo harganya berapa? Kakak? Goceng berapa tuh bahasa gaul banget? 5.000 ya, kalau di Cilacap nggak ada bahasa goceng. 5.000. Pernah 5.000, 5.000 tok menine. Anu pak jenggot. 5.000 di sini goceng. Bonteng sekilo harganya goceng. Ternyata tetangga lagi panen bonteng jam 5 subuh. Si pelit beli bonteng jam 5 subuh. Bawa duit 100.000 rupiah selembar, cuman mau beli bonteng sekilo. Saya ulang. Bonteng sekilo 5.000 goceng. Tetangga panen bonteng jam 5 subuh, dia belinya ke bakul bonteng jam 5 subuh. Bawa duit 100.000 selembar, cuma mau beli bonteng sekilo. Apa tujuannya? Supaya nggak ada kembalian.
Tuh politiknya wong korek begitu. Gak sampai situ, dia masih ngomong lagi di tempatnya bakul bonteng. Ya Allah, itu bonteng yang BS-an banyak banget. Ibu tahu bonteng BS-an gak? Gak lulus sortir, yang bungkatan cendek-cendek kena ular. Iya, yang melengkung-melengkung kecil-kecil, BS-an ya kan? Ya Allah, itu bonteng yang BS-an banyak banget gak dijual. Hah? Ini gak payu dijual bu, gak laku. Lagi yang lencang-lencang waras gue bonteng sekilo 5.000. Langsung BS-an pun dijual. Ini gak dijual, ibu mau? Iya bapak itu dibungkus. Pulang baliknya bawa bonteng BS 4 kilo dewek. Beli bonteng waras lenceng cuman sekilo, duitnya 100.000 selembar, belum ada kembaliannya. Akhirnya bakul bonteng ngucap, bu masih pagi, belum ada kembaliannya, dibawa dulu gak apa-apa duitnya. Besok ketemu di Sarutang cuma sama deket ini. Besok kesitu lagi niatnya baik, mau nyarutang duit bonteng, tapi gak duit atusannya ubi maning. Kalau memang niatnya nyarutang, kan kudunya ditukerin dulu pak. Cuman goceng. Gak duit atusan yang mungkin manusia lembar, terus aja begitu 3 bulan. Akhirnya bakul bonteng bilang, anu bu, ketemu di kondangan. Lama banget gak ketemu ya. Itu bonteng yang dulu gak usah dibayar. Gak apa-apa, cuman goceng. Saya juga ikhlas kok bu, insya Allah buat tambah seduluran. Gak apa-apa, cuma sama tetangga dewek iki. Finish tujuannya orang Korea. Begitu licik, sampai situ aja. Jangan seperti ini namanya sifat Korea. Rentenir, tukang rolas duit, tukang manak duit berawal dari si pelit. Karena ternyata jiwa rentenir sama kayak orang pelit, boro-boro nulung tapi kepingnya untung. Tetangga nembung utang 10, nerimanya 9, nyarutangnya 15. Jiwanya orang rentenir sama kayak orang pelit. Maka jangan sampai punya sifat pelit, karena salah satu orang yang kena azab bendu saking asale Gusti Allah, al-bukhlu minal aghniya, wong sugih tapi korek. Na'udzubillahi min. Ngomong jam berapa? Jam berapa? Jam mana? Jam 11. Gimana ceritanya orang naik jam setengah 11? Udah cerita panjang lebar mana bandring bareng gua. Jam 11 baik. Jam berapa? Jam 12 lewat. Ya Allah. Ya sampai jam 1 nggak apa-apa bu. Cuma begini saya kasih nama panitia. Naiknya jam setengah 11. Turunnya jam 1. Saya nggak bisa membayangkan tuh amplopnya panjangnya kayak apa. Itu saya kasih nama panitianya. Malah dari sini besok pagi saya masih di Karawang bu. Karawang macet banget. Kemarin aja saya ngaji di Serang ketabrak macet. Jadi saya dibilang sama panitia sebenarnya awalnya itu saya naiknya jatah jam 10 sebenarnya. Tapi karena panjang acaranya dan ya saya terima nasib lah begini bu. Dimana-mana begitu, kalau mau baliknya ada banyak pasti saya paling akhir. Saya bilang saya kepingin awal lah sekali-kali, nggak boleh, saya juga nggak tahu kenapa. Gimana? Ya alhamdulillah begini lah resikonya jadi mau nganggu. Ini dalam rangka ngedem-ngedemin hati sendiri bu. Bentar, ini ada titipan anak-anak, mohon izin ya sebentar aja bu. Cuma paling 2 menit juga nggak ada. Assalamualaikum, mumpuni koyo surat cinta. Waalaikumsalam. Saking paguyuban bawor ketewar numpak motor Bandung jedor. Bawor Banyumasan wong rantau. Oh, ada singkatan Banyumasan wong rantau. Salam saking wong apak Tangerang Raya. Ajak lalen hadiri tablik akbar ulang tahun Bawor tanggal 3 Desember 2022 bersama wong paling cantik sekabupaten Cilacap. Ini gayanya
tulisannya begitu, cuma kebablasan ngebaca. Mumpuni handai dengan saya sendiri Bu, tanggal 3 Desember 2022, sebulan deui. Alhamdulillah di perumahan Griyayasa Pasir Gadung Cikupa, tetangga kelurahan. Berarti ya Allah laris banget mumpuni. Ustaz jaga aja di Kalimantan kalau ada yang muda. Saya nggak mau diundang, malah diundang dulu. Oh ya, sebenarnya kalau diundang ya, tapi kalau terlalu deket kan harus mikir lagi saya. Wong yang rawu mesti orang ini nggak ini. Di perumahan Griyayasa Pasir Gadung Cikupa, sebelah mana tuh? Sebelah sana. Ya lah ibu udah ngantuk, tangannya udah wegang ngacung. Saya tanya itu anu Pasir Gadung sebelah sana. Kan udah jam 12 lewat. Ini tangan udah mau gerak. Saya tanya anu Pasir Gadung sebelah mana? Ngajinya udah kayak sama tetangga sendiri. Kalau ibu-ibu ditanya anaknya kan gitu, akunya mana tuh? Begini model kok mau diterusin sampai jam 1 subuh? Orang tangan ngacung aja udah mau gerak. Alhamdulillah. Dan besok di tanggal 3 Desember 2022 kalau mau hadir silahkan ketemu saya lagi ya kawan. Maka ngapunten saya, ini ngajinya udah lama berarti dari mulai jam 11 ini jam 12 lebih seperempat. Ya Allah, harusnya ada yang ngingetin saya dilutik kayak apa dijuil gitu supaya ngajinya nggak terlalu lama. Gimana? Iya, sampai pulangnya deket lah saya. Besok aja ke Karawang, dari Karawang pindah ke Bekasi, balik lagi saya Bu. Tiap hari saya hidupnya begitu, alhamdulillah. Cair. Kemana ceritanya sih celana bapaknya yang hitungin amplop. Moga-moga buat bekal sanggup ibadah. Amin Allahumma. Ini kami Majelis Taklim Al-Islah, DKM Al-Islah dan warga masyarakat perumahan di Bukit Tiara. Tepuk tangan dulu dong buat panitia yang setelah berjuang luar biasa. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditadakan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, bisa yang manfaat yang barokah, keluarga muwaddah warahmah sakinah. Desa kita dijauhkan dari wabah musibah, masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya belum mampu untuk memimpin doa, maka saya harap 2-3 menit saja kita akan mengaminkan doa yang nanti dipimpin langsung oleh Romo Kiai. Ya, jempol di. Saya nggak mampu memimpin doa karena saya belum dapat ijazah dari kiai kami, maka saya betul-betul belum mampu untuk memimpin doa. Maka saya harap 2-3 menit lagi saya akan tetap duduk di sini. Mari kita mengaminkan doa nanti dipanggil langsung oleh Bapak Ustadz Sumangga. Dari saya terima kasih Ibu Kepala Desa, Pak Camat kalau belum pulang terima kasih, Pak Kepala Desa juga terima kasih, Pak Sejaya kalau memberikan izin masuk pengajian hari ini. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Segala kekurangan kehilangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikurang sebitan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami langsung oleh Pak Ustadz.